basic dulu. BSA itu atau body area. Ini pengertiannya ukuran LPT. LPT atau luas permukaan tubuh. Jadi itu untuk mengukur Iya. Iya. Luas permukaan tubuh manusia berdasarkan dihitungnya itu dari tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk rumusnya tahu nggak? tahu Boleh disebutin? angka TB BB dikali BB kali BB per 2600. Ini rumusnya. satuannya apa? Satuannya, yang untuk satuan akhirnya itu meter persegi. Masuk contoh soal. Tak kasih contoh soal ya? Ya, Atau langsung soalnya? contoh soal. Contoh soal dulu. Contoh soal. Pasien X dengan TB 160 cm dan BB-nya itu 52 kg. Terus dihitung hitung BSA. Pakai rumus yang tadi, TB dikali BB dibagi 3600. Masukin sesuai 60 dikali 52 per 3600. boleh dibantu untuk hasilnya. Angka 8.320 8.320 bagi 3.600. 2,311. Akar pangkat 2,311. 1,520. 1,520. Satuannya jangan lupa meter persegi. Dari sini paham? Tak kasih satu soal ya. Ya. Kita pengen ngajain. Ada yang tahu BSA itu apa? Body surface. Ya, betul. Body surface area. Ya. Inisialnya apa? TB kali TB bagi kali TB dibagi 3.600. Ya, betul. Ini soalnya ini. Benar ya. Oke. Jadi kayak
yang di penjelasan awal, perhitungan BS1 rumusnya akar pangkat TB kali BB dibagi 3.600. Nah ini tinggal dimasukin datanya, TB-nya 175 dikali 64 dibagi 3.600. Hasilnya akar pangkat 11.200 dibagi 3.600, akar pangkat 3,11 hasilnya 1,763 meter persegi. Oke, benar. Nah yang kedua itu ada obat sitotoksik. Obat sitotoksik itu obat untuk kemoterapi. Sebelum obat kemoterapi itu kan butuh obat, tapi kan harus ada dosisnya. Nah sebelum kita kasih dosis itu, kita harus mengetahui dahulu kesehatan ginjal pasien kemoterapi itu sehat atau bagaimana. Nah untuk mengetahuinya kesehatan ginjalnya itu, kita pakai yang namanya CLCL. Jadi CLCL itu creatine clearance. Artinya kecepatan ekskresi organ ginjal yang merupakan fungsi filtrasi glomerulus dan absorpsi pada tubuh maksimal. Atau kalau Indonesianya itu GFR, glomerulus filtrasi rate. Itu laju filtrasi glomerulus, yaitu ukuran penting kesehatan ginjal yang menunjukkan seberapa baik ginjal menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Jadi untuk menyaring itu kecepatan menyaring ginjal, menyaring limbah dan kelebihan cairan darahnya itu. Oke. Nah untuk rumusnya itu ada dua. Yang pertama itu ada untuk wanita dan ada untuk laki-laki. Boleh dicatat? Ya. Buat yang perempuan rumusnya 140 dikurangi umur dalam tahun dikali BB dalam kilogram dikali 0,85 dibagi 72 dikali CR. Ini nanti CR-nya dapat dari mana? Tadi sudah diketahui di basic cancer. Oke. Nah untuk yang yang kedua dulu, untuk yang laki-laki rumusnya 140 dikurangi umur dikali BB dibagi 72 dikali CR. Nah ini kan antara rumus perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan nih di 0,85 nya. Kenapa yang perempuan pakai 0,85? Karena perempuan masa ototnya itu lebih rendah dari laki-laki, sehingga produksi keratinnya juga lebih rendah, makanya pakai 0,85. Oke. Mau langsung ke contoh soalnya? CLCL atau kesehatan ginjal yang baik itu normalnya itu adalah lebih dari 90 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah kalau ada kerusakan ginjal ringan, itu CLCL pasiennya adalah 60 sampai 89 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah, kalau pasien dengan penyakit ginjal, ada penyakit ginjal, CLCL-nya adalah kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Jadi ini tuh ya menentukan dosisnya. Yang menentukan kesehatan ginjalnya untuk memberikan dosis yang sesuai. Oke.
dengan usia 67 tahun, dengan berat badannya itu 58 kg. Hasil lab dari pasien tersebut menunjukkan SCL-nya, ini kadar kreatininnya itu 2 mg per dl. Hitung CL dari pasien X tersebut. Penyakit ginjal karena kurang dari Ini diketahui pasiennya perempuan. Oke. Nah, kalau perempuan berarti kita pakai rumus ya. Ini 140 Dikurangi umur dikali dikali BB dikali 0,85 dibagi bagi 72 dikali CR. tinggal diisi 140 kurangi 67 dikali 58 dikali 0,85 per 72 kali 2. Nah, ini hasilnya Kurangi 67 apa? 73 73 dikali 58 dikali 0,85 72 dikali 2 144 dengan dosisnya 3598 3598 koma 9 dibagi 144 bagi 144 ya. 24,992 Satuannya jangan lupa mililiter per menit. Nah, dari hasil ini masuk ke dalam rentang yang mana dari yang nilai CACL atau kesehatan ginjal yang baik tadi? Ini kurang dari 60. Nah, berarti pasien kesimpulannya itu pasien X memiliki riwayat penyakit ginjal. Karena CACL-nya itu kurang dari 60 ml per menit. Oke. Skip apa langsung? Langsung. Soal apa ya? Ya. Soal ya, nanti tolong dikerjain soal. 1. Pasien Y umur 58 tahun, jenis kelaminnya laki-laki ya, laki-laki. BB-nya 75 kg. Terus hasil lab pasiennya menunjukkan kadar SCL-nya itu 3 mg per dl. Nanti tolong hitung CACL dari pasien tersebut. Berarti pakainya CR yang laki-laki 140 kurangi umur dikali BB dibagi dengan 72 dikali CR. 140 kurangi umurnya itu 58 dikali BB-nya 75 per 72 dikali CR-nya 3. Artinya 140 kurangi 58 82
dikali 75 per 72 dikali 3 berarti 16. 82 dikali dengan 75 6150 dibagi 216 28,4722 Contohnya. mili per menit. Nah ini masuk ya. Ini masuk ini kurang dari Kurang dari 60. Berarti ada penyakit. Ya, benar. Apa nih? Pamisan. Iki arep Oh, yang PSA ini sama apa sih? gabungan untuk PSA sama CACL. Tak cukup bangunan wae. Tanggal soal salah ya. Ya. Soal hasil tuan B berusia 45 tahun dengan berat badan 80 kg, TB-nya 175 cm. Kreatinin serumnya hasil lab dari bantuan B itu 1,5 mg per dl. Nanti tolong hitung BSA dan hitung perhitungan CACL-nya, kesehatan ginjalnya. Ya. Itunya kan itunya PSA suruh hitung. Ya. PSA akar PP kali TB per 3600 sama dengan dimasukin PP-nya itu 80 kali 175 per 3600 sama dengan akar 80 dikali dengan 175 14.000 dibagi 3600 sama akar 3,888 1,971 satuannya meter kuadrat. Ya. Terus yang CRCL ini perempuan Tuan. laki-laki itu 140 dikurangi umur dikali BB per 72 kali CR 140 dikurangi umurnya 45 BB nya 80 per 72 dikali CR nya 1,5 140 kurangi 45 itu 95 dikali 80 per 72 dikali 1,5 108 95 dikali 80 7.600 bagi 108 70,370 satuannya mili per menit. Ya. Itu kesimpulan dari hasil CACL-nya. Pasien tersebut termasuk dalam masuk dalam kerusakan ringan, kerusakan ginjal ringan, kerusakan ginjal.
Berarti pasien tersebut memiliki riwayat kerusakan ginjal ringan. Iya. Matiin. Ini kok yang tidak diketahui. Kalau misal CL-nya itu tidak diketahui TB sama BB-nya, rumusnya gimana? Langsung kok. Jadi rumusnya untuk CL yang tidak diketahui, jika pasien tidak diketahui BB-TB-nya itu pakai namanya rumus Jelif. Itu rumusnya 98 dikurangi 0,8 dikali umur dikurangi 20 dikali 0,9 dibagi CL. Nah, CL ini didapat dari hasil uji lab pasien. Nah, kalau CL yang normal itu kurang dari 0,6 mg per dl. Nah, kalau jika kurang dari 0,6 mg per dl, itu dirumus tetap pakai yang 0,6 mg per dl. Oke. Soal? Mau contoh soal? Kalau tidak diketahui, bisa nyonya Z, umurnya Berarti ini laki-laki sama perempuan sama. Oke. Umur berapa tadi? 72 tahun. Dengan BB, sebenarnya BB kan nggak diketahui ya. Enggak. Kalau langsung hitung aja, hitung CL-nya. Oh ya, untuk hasil lab serum kreatininnya itu 2 mg per dl. Nah, langsung saja dimasuki 98 dikurangi 0,8 kurang umur 72 tahun dikurangi 20 kali 0,9 dibagi 2. Itu dibantu 72 dikurangi 20 52 8 kurangi 98 kurangi 0,8 itu 90 dikali 52 kali 0,9 bagi 2. 90 dibagi 52 dikali 52 kali 0,9 4,212 bagi 2. 2,106. Jangan lupa satuannya tetap sama, mililiter per menit. Ya. Mau contoh soal. Mau soal? Mau Boleh. tak tulis? Ya, boleh. Siapa ya? Tuan M berusia 58 tahun dengan hasil uji lab kreatinin clearance-nya 2,5 mg per dl. 2,5 Ya. Tolong hitung CL-nya. Jadi rumusnya CL sama dengan 98 dikurangi 0,8 dikali dalam kurung umur kurang 20 dikali 0,9 dibagi CL. 98 dikurang 0,8, umurnya itu 58 kurangi 20 dikali 0,9 per 2,5 sama dengan 90 dikali 58 kurangi 20 38 kali 0,9 per 2,5 90 dikali 38 kali 0,9
2,5 sama dengan 1,2 mili per menit gitu. Ya, betul. Apa belajar? Karboplatin. Nek cisplatinnya senang ya? Sing pakai pasan. Enak kok itu. Biasa dipasang. Bisa. Iya. Contoh obat kemo itu salah satunya adalah karboplatin. Nah, karboplatin ini harus dengan penyesuaian dosis. Ada rumusnya, penyesuaian dosis karboplatin. Yang pertama itu ada rumus Calvert. Ini jika GFR-nya itu atau CACL itu adalah lebih dari 60. Rumusnya miligram karboplatin sama dengan AUC dikali GFR ditambah 25. Rumus yang kedua itu ada rumus yang menggunakan LPT atau BSA tadi. Nah, ini ada dua. Yang pertama untuk jika GFR-nya atau CACL-nya itu nilainya 41 sampai 59. Ini menggunakan rumus dosis karboplatinnya miligram karboplatin sama dengan LPT luas permukaan tubuh dikali 250. Nah, kalau GFR-nya itu dalam rentang 16 sampai 40, itu menggunakan hitung dosis miligram karboplatinnya karena rumusnya adalah LPT luas permukaan tubuh dikali 200. Nah, karboplatin ini jika sesuai ini ya, jika GFR-nya lebih dari 60 menggunakan dosis karbo itu dapat ditentukan dengan Calvert formula atau rumus Calvert ini. Kalau kurang dari 60 itu dosis karbonya bisa ditentukan dengan membandingkan hasil yang Calvert dan dibandingkan dengan LPT ini. Jadi hasilnya dipilih yang hasilnya kecil. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi kalau GFR-nya kurang dari 60 ini itu sebenarnya bisa dihitung pakai dua rumus ini. Tapi nanti hasil yang kita ambil itu hasil yang paling kecil. Oke. Dosis yang paling kecil. Ya. Contoh Salvi. Ya, ini lah. Kalau dari 60 itu bisa pakai Calvert, tapi nek kurang dari itu bisa pakai
jadi jadi anu apa iya bener ding iki kok mungkin bener gini kan soal AUJ ini AUJ biasanya itu AUJ itu dapat dari mana? AUJ ini dapat dari fisik cancel ya. Oke, literatur. Ya, literatur fisik cancel nanti disesuaikan sama penyakitnya tuh masuk ke kanker, misalkan ke hati atau kanker apa gitu ya. Contoh soal ya, kalau Ya. untuk contoh soal misal pasiennya itu diketahui itu memiliki riwayat atau memiliki riwayat penyakit kanker ovarium. Kanker ovarium ini di fisik cancer untuk kanker ovarium itu sama dengan 6. Dan pasien tersebut memiliki berat badan 50 kg dan TB-nya itu 155 cm. Nah, tolong nanti dihitung, pertama hitung LPT dulu atau BSA, terus baru hitung dosis. Jadi ini obatnya itu menggunakan karboplatin ya. Tadi kelupaan karboplatin. Kan belum diketahui dosisnya berapa. Terus hitung dosis karboplatinnya. Penyesuaian dosis karboplatin. Sini. Di sekolah nggak? Iya. BSA dikali 50 750 dibagi 3.600. Terus dosis penyesuaian seorang pasien pria. Oh ya, ini maaf tambahan untuk ada CL-nya ini 72 CF ada CL ya. Berarti 60 kg dan AUJ tinggi badan dikali 65 cm. GFR Berdasarkan hasil lab ditambah 25. AUJ-nya 6 dikali GFR-nya 72 ditambah 25. per dl. Diketahui AUJ-nya 5 mg per
mili. 97 sama dengan kali 97 Tadi obatnya karboplatin ya. Berarti aku cek bingung. 82 Hitung miligram. dosis karbo. Jadi untuk dosis miligram dosis karboplatinnya itu 582 miligram. KUC kali IFR plus 25. Silakan Bentuknya dulu. ini yang cisplatin, yang platelet. Ya. Platelet. Ini buat potong-potong ya kan? Udah bersih ya. Kenapa kok? Nah, obat kanker yang kedua itu ada yang menggunakan cisplatin juga. Nah, untuk cisplatin ini itu juga memakai juga ada penyesuaian dosisnya. Jika pasiennya itu GFR-nya GFR atau JAJA-nya itu lebih dari 60, maka dosis cisplatinnya itu kan dalam miligram per meter itu dipakai bisa 100%, bisa diberikan 100% ya semuanya. Kalau GFR-nya itu dalam rentang 50 sampai 59, dosis cisplatinnya itu diberikan sebanyak 75%. Ini kan kita juga mempertimbangkan kesehatan ginjal pasien. Kalau 40, GFR-nya 40 sampai 49, kita memberikan dosis cisplatinnya sebanyak 50%. Nah, kalau GFR-nya itu kurang dari 40, itu obat cisplatinnya itu diganti dengan karboplatin. Ganti obat karboplatin. Terus ini paham? Berarti yang ganti obat karboplatin itu pakai rumus yang PT dikali 200. Iya. Oke. Mau soal? Oke. Contoh soal. Contoh soal ya. Kalau plateletnya, contoh soal. Apa ya? Diketahui platelet atau JAJL GFR JAJL pasien 245 miligram. X itu 425. 55 40 kurang kali 9. 55 miligram satuannya mililiter per menit. Baik loh, situ penyesuaian dosis cisplatin. Jika diketahui dosis cisplatinnya itu 175 miligram per. Berarti ini GFR-nya pasiennya berapa? 55 masuk ya? 75%. Berarti penyesuaian dosis cisplatinnya 75 per 100 dikali
dosis cisplatinnya 175 mg. Boleh bantu itu 75 dikali 175 13.000 125 mg. dibagi Oh, masih dibagi? iya bagi 100 100 131,25 mg. Ini dosis untuk cisplatinnya. yang diberikan ke pasien itu. Ya, dengan dihapus ya. Ya. Soal coba. Nona Z dengan hasil GFA-nya tuh apa ya? 47 ml. Nah, dosis cisplatinnya, ketahui dosis cisplatin 175 ya 175 mg per kata hitung penyesuaian dosis cisplatin tersebut. Boleh? Oke. 47 berarti masuknya sini. Ya. Berarti 50/100 dikali dengan 175. Miligram. Ya. Betul. Terus kita cari yang lain. Tapi ini nggak mau. Kan ini di soal kan ada kayak gini kan. ya. OTP-nya semuanya BSA-nya jadi segini. Itu, ya. Protokol menyatakan segini kan dosisnya dihitungan ini dikali ini kan hasilnya ini. Ya. Terus ini tuh dari mana yang 100 satu ini. Ini dari 100 mg per 16,7 ml ini itu adalah sediaan paknita sel tersebut. Biasanya kalau kita nyawa itu di bisikan sel juga ada. Ini itu kekuatan sediaan paknita sel tersebut. Ada yang ini kan 100 ml per 16,7 ml. Nah, terus ada juga yang satu obat tuh kekuatan sediaannya itu ada yang 100 ml per 100 mg per 100 ml, ada yang 50 mg per 50 ml, ada yang 30 per 5 ml gitu ada. Berarti ini tergantung itu ya sediaannya. Iya. Nanti ini juga bisa berubah-ubah kan? Iya. Berarti oke. Coba soal ya. Iya. Diketahui nyonya M umurnya 65 tahun,
dengan diagnosis kanker ovarium, kanker ovarium, mendapatkan kemoterapi obat paclitaxel. Mendapatkan Kemoterapi obat paclitaxel. Itu adalah volume pelarut. Untuk TB-nya itu 162 cm, BB-nya 68 kg. Hitung dosisnya dan volume yang diambil jika sediaan yang tersedia 50 ml 50 ml dan 5 ml. Terus paclitaxelnya itu dosisnya 175 mg 175 mg per meter persegi. Boleh dihitung atau langsung soal dulu 3 kalau jawab. Oke. Yang kedua, nyonya A dengan usia 54 tahun didiagnosis kanker kandung kemih. Mendapatkan kemoterapi obat cisplatin, dengan BB 50 kg dan TB 158 cm. Dosis cisplatinnya 40 mg 40 mg per meter persegi. Yang ketiga, pasien X perempuan diagnosis kanker ovarium akan mendapatkan kemoterapi menggunakan obat doxorubicin dan carboplatin. Untuk dosis doxorubicinnya 30 mg per meter persegi. Carboplatin penyesuaian dosisnya AUC dikali GFR tambah 25. Hitung dosis obat. BB-nya belum. 60, TB 160. Terus hasil lab GFR-nya 96 ml per menit. Hitung dosis doxo sama carboplatin.
Katanya bisa ya. Jadi BB-nya itu BB-nya berlaku diskusi nomor 5 Seorang pasien dengan kanker darah atau leukemia memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Diketahui dosis azacitidin per hari 5 mg per meter persegi per hari selama 7 hari. A. Itu luas permukaan tubuhnya. Dan terakhir B. Itu total dosis azacitidin per hari bila mengikuti regimen standar. Wes. Nah, ini kita hitung PSA dulu. Sesuai 162 dikali 68 dibagi 3600. Hasilnya sekian 1,749 meter persegi. Setelah itu kita hitung dosis obat yang diberikan. Yang pertama ini paclitaxel ya, obatnya paclitaxel. Paclitaxel kan dosisnya 175 mg per meter persegi. Dosis yang diberikan PSA dikali dosis paclitaxelnya, berarti 1,749 meter persegi dikali 175 mg per meter persegi. Hasilnya 306,075 mg. Nah, ini berarti kan dari 300 mg ditambah 6,075 mg. Volume yang diberikan kan tersedia vialnya tuh kekuatannya ada yang 300 mg per 50 ml sama yang
30 mg per 5 mili. Nah, yang 300 mg per 50 mili ini udah jadi satu vial, isinya 300 mg per 50 mili. Nah, sisanya kan berarti ini tadi 6,075. Itu kan berarti pakai vial yang 30 mg per 5 mili. Caranya itu sisanya tadi 6,075 mg dibagi 30 mili, dari vialnya itu kan 30 mili, terus dikali 5 mililiter, hasilnya ini ya 1,0125 mililiter. Jadi volume yang diambil nanti itu dari 2 vial tersebut tetap hasilnya itu sekian 306,075 mg dosisnya, terus tetap sekian. Setelah kita diskusi ya, ini kan jadi volume yang diberikan dosis fakultas hasilnya jadinya 306,075. Nah, vial yang tersedia kan 300 mg per 50 mili sama 30 mg per 5 mili ya, 30 mg per 5 mili. Jadi yang dipakai itu ada 2 vial, yang satu vial itu 300 mg per 50 mili. Nah, yang vial satunya tadi 6,075 mg per 30 mili dikali 5 mili sama dengan 1,0125 mililiter. Nah, jadi volume yang diambil itu dari vial pertama kan 50 mili, yang vial kedua 1,0125 mili, hasilnya berarti 51,0125 mili ini dalam dosis 306,075 mg. Berarti dapat tuh. Ya. Oke. Jika diketahui plateletnya 80 kali 10 gram per 10. Jika diketahui plateletnya 80 dikali 10 gram 9 per liter, berapa dosis ionstin yang digunakan? Gak perlu tabel, penyesuaian dosis ionstin itu hasilnya dosis dari kok kali 80%.
Batu soal tadi diketahui BB-nya 50 kg, BB 50 kg, TB-nya 158, TB 158 cm, dosis cisplatinnya dosis cisplatin 40 mg per meter kuadrat. 40 mg per meter persegi. Ya, terus disuruh hitung penyesuaian dosis. Hitung penyesuaian dosis cisplatin. Jadi kan dari awal dulu hitung BSA ya. Ya, BSA rumusnya tadi TB kali BB per bagi 3.600. Masukin TB-nya 158 dikali 50 bagi 3.600. Hasilnya akar akar 2,194 2,194 sama dengan 1,481 meter persegi. Setelah itu kita hitung dosis cisplatinnya. Dosis cisplatin sama dengan BSA dikali dosisnya. BSA-nya tadi 1,481 dikali dengan 40 mg. Hasilnya 59,24 59,24 miligram. Betul. Di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Udah paham? Sudah. Soal yang kedua. Yang kedua, yang soal nomor 3. Soal tadi apa ya? Suruh
hitung penyesuaian dosis doxorubin sama karbo. Diketahuinya apa? PP-nya 60, BB 60, TB-nya BB 160, 160, GFR-nya 96, 96, AUC-nya 5, C5, dosis doxorubicinnya dosis doxo 30 30 miligram miligram. per m². Ditanyanya Penyesuaian yang apa karboplatinnya? oh karboplatin, AUC penyesuaian karboplatin ya, iya AUC kali kali GFR plus tambah 25. 25. Tanyanya Penyesuaian dosis dari doxorubicin sama karboplatin. penyesuaian dosis karbo sama hitung dosis doxo ya. Ya. Dan hitung dosis doxo. Oke. Jawabannya Hitung PSA dulu. ya kita BSA dulu. Kayak tadi BSA TB dikali BB bagi 3.600 sama dengan 160 dikali 60 dibagi 3.600 sama dengan 2,666 666 sama dengan 1,632. 632 meter persegi. Setelah itu hitung dosis doxo. Hitung doxorubicin. Berarti BSA Ya, dikali dikali dosis dosisnya. BSA 1,632 dikali 30 sama dengan 48,96. 96 mg. Ini untuk dosis doxorubicinnya. Terus untuk penyesuaian dosis karboplatin AUC dikali GFR kali GFR tambah 25. AUC-nya 5 5 dikali 96 ditambah 25 ya sama dengan 5 dikali 121 121 sama dengan 605 605 mg. Udah? Udah. Berarti kalau misalkan nggak ada rumus ini, maka di literatur nggak ada yang AUC dikali GFR plus 25, tinggal PSA dikali dosis. Iya. Sama kayak yang doxo. Iya. Oke. Paham atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham. Sebenarnya basicnya udah sih. Sih enggak sih kamu? Oh, ini kan karboplatin. GFR-nya 96 kan lebih dari 60. Berarti pakainya yang ini ya, yang AUC kali GFR tadi. Kalau yang itu yang pakai tadi. Yang kalau di bawah 40 pakainya BSA dikali 200. Iya, benar. Oke. Berarti tergantung GFR-nya yang karboplatin. Tuan A Itu adalah pasien berumur 50 tahun. Sama dengan J berapa? log 50 tahun 50 tahun dengan BB 60 kg. ditambah dengan J TB-nya dikalikan dengan 160 cm F plus 1. dan serum kreatininnya Untuk log 0,9 ini yaitu mg log per dari detik. dosis terkecil yaitu log 0,9 mg per detik. sama dengan 1. Nah, Nah, kalau Tuan untuk Andi J ini ini yaitu log dari kelipatan dosis obat yaitu kemo Paclitaxel dan karboplatin. Untuk Paclitaxel dosisnya 80 mg miligram terus per meter persegi.
Nah, kalau yang karboplatin ini dosisnya AUC sama dengan dikali 0,301. GFR plus 25. Kemudian kita masukkan ke sini. AUC-nya berapa? Sama dengan AUC-nya 6. yaitu log 10 ditambah Yang dengan pertama J hitung dosis yaitu log karboplatin. 2 dikali dengan faktor kematian yaitu 0,9. AUC-nya 6 tadi. Terus yang kedua, jika pada siklus paclitaxel dan karboplatin sama dengan log 10 yaitu 1 ditambahkan log 2 0,301 dikali dengan itu nilai ANC-nya, nilai ANC sama dengan 1,2 log M kali 10 pangkat 9 sama dengan 1 pangkat 9 0,5719 dan plateletnya 75 jadi log N sama dengan 1,5719 kali 10 pangkat 9 per liter. Kemudian 10 pangkat 9 per liter. sama dengan lognya dipindahkan ke kanan. Berapa dosis menjadi paclitaxel anti-log dan karboplatin? 1,5719. Jadi M sama dengan Yang diberikan pada siklus berikutnya. 3,73164 2237 miligram per kilogram dibulatkan menjadi 3,73164 info aja buat paclitaxel sama karboplatin. Kalau CACL-nya lebih dari 90 itu pakai dosisnya 100% diberikannya. ANC. Terus kalau untuk 70 sampai 90 itu 75% yang diberikan. 70 sampai 90 itu dosisnya yang diberikan cuma 75%. oh berarti ini 75%. Iya. Kemudian dosis diberikan dengan kelipatan 2. Dengan diketahui urutan kematian mencit yaitu 0125, di mana di dalam tabel Well memiliki faktor kematian yaitu sebesar 0,900. Kemudian di sini kita akan menghitung LC50 dari UPJ sikap tersebut. Di sini kan diketahui dosis terkecil diazepam yaitu 10 mg per kilogram. Kemudian dosis diberikan dengan kelipatan 2.
Kemudian diketahui faktor kematian yaitu 0,9000. Jadi untuk mencari Lj50 dari obat diazepam menggunakan rumus log M sama dengan log D ditambah dengan G dikali F ditambah 1. Untuk log D yaitu log dari dosis terkecil diazepam yaitu log 10 yaitu 1. Kemudian untuk G yaitu log dari kelipatan dosis yaitu log 2 sama dengan 0,301. Kemudian kalau untuk F yaitu faktor kematian sebesar 0,9000. Jadi kita masukin log M sama dengan log 10 ditambah dengan log 2 tambah faktor kematian yaitu 0,9000 ditambah 1. Kemudian log M sama dengan log 10 yaitu 1 ditambahkan log 2 yaitu 0,301 dikali dengan 0,900 ditambah 1 yaitu 1,9. Ya itu udah di kamera, coba ditanya biasa. Ya, besok kepotong mati. Nah, bisa lagi. Kalian tahu dulu kok. Kali BB dibagi 3600. 60 kali 160 dibagi 3600 hasilnya akar pangkat 9600 dibagi 3600 terus sama dengan akar pangkat 2,666 sama dengan 1,632 meter persegi. Nah, ini benar. Setelah itu kita hitung dosis obatnya ada dua. Yang pertama ada karbo. Nah, karbo ini AUC sama dengan GFR ditambah 25. AUC tadi sudah diketahui 6, GFR nya 83,33 ditambah 25, hasilnya sekian 649,998. Nah, GFR tadi didapat dari sini. Ini kan tuan A berarti kan laki-laki, rumusnya 140 dikurangi umur dikali BB dibagi 72 dikali CR. Masukin 140 dikurangi umurnya 50 tahun, BB-nya 60 kg dibagi 72 dikali serum kreatinинnya 0,9. Hasilnya 5400 dibagi 64,8 83,333. Jadi dimasukin di GFR yang dosis karboplatin. Untuk penyesuaian dosisnya karboplatin itu kan GFR-nya 83,333 ya. Iya. Nah, itu berarti kan kalau lebih dari 90 itu pemberian dosisnya sebanyak 100%. Kalau 80 sampai 90 itu 75%. Ya, jadi tinggal penyesuaian aja. Jadi dosis karboplatin 649,998 dikali 75% hasilnya 487,491 mg. Terus yang paklitasel ini dari BSA dikali 80 tadi. Nah, ini paklitasel dosisnya 80 mg per meter persegi dikali 75%. Hasilnya 130,56 mg dikali 75% hasilnya 97,92 mg. Betul. Betul.